Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tadi saya reconnecting 3 kali, jadi saya pikir sebaiknya saya ulang lagi daripada nanti sedang hipnoterapi terus ada gangguan. Baik, sore ini kita akan ngebahas topik yang teramat penting, yaitu topik tentang Lailatul Qadar. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar itu adalah malam 10 hari pertama, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan itu terdapat pada malam-malam ganjil. Ya, kalau kita sudah puasa 1 bulan dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, meskipun tipis-tipis, itu akan terasa rugi sekali. Oke, Kang Asep sudah request, saya cari mana requestnya tadi. Oke. Sudah terima requestnya Kang Asep, jadi sebentar lagi beliau akan join di antara kita. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam Pak Bi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mantap sekali. Suaranya Suaranya cukup jelas. Saya gimana? Jelas? jelas Pak, jelas. Oke. Baik Kang Asep. Ini hari ini kita akan ngebahas tentang Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu malam yang begitu penting di dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan. Dan saya mau cerita sedikit, saya kenal Lailatul Qadar itu adalah ketika saya usia 16 tahun. Wah, saya pindah ke Jakarta, itu usia 16 tahun. Kemudian, usia 17 tahun. Masuk usia 17 tahun, saya diminta oleh ayah saya untuk ikut berguru kepada gurunya beliau. Ya, jadi menarik. ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Seorang anak laki-laki disuruh berguru ke guru ayahnya. Nah, berarti kan dengan ayah menjadi sama-sama murid statusnya. Nah, ini luar biasa sekali. Saya belajar sama guru saya, dan belajarnya memang bukan ilmu syariat ya, tapi kepada ilmu hakikat lah. Nah, itu saya umur 17 tahun itu, saya diterima sebagai muridnya, lalu diwajibkan setiap malam Jumat itu ikut melek sama beliau. Jadi dari dimulainya itu jam 10 malam. Kalau saya nggak datang itu dijemput, suruh datang. Karena tugas saya itu duduk di sebelah kursi beliau, ngurusi asbaknya beliau, kalau penuh saya beresin gitu. Terus itu sisa rokoknya itu saya simpen. Karena sisa rokok seorang guru itu terdapat apa namanya itu? Iya, hikmah di dalamnya. Jadi itu saya menjadi populer di kompleks itu karena semuanya minta sisa rokok itu. Jadi ini adalah pengalaman dulu. Lalu beliau cerita tentang Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar, betapa pentingnya Lailatul Qadar itu buat kita semua, terutama umat Muslim yang menjalankan puasa, karena disitulah sebetulnya kisah itu cukup berkesan. Nah, khusus buat malam-malam ganjil itu mulai dari sore, Kang, mulai dari jam 8 sampai subuh.
Nah, betul, betul. jadi begitu habis tarawehan, sholat isya, sarawehan, udah langsung ceramah sepanjang malam tuh. Oke, oke. Jadi eh, diceritakan bagaimana Lailatul Qadar itu ditunggu oleh umat Muslim seluruh dunia Betul, betul. karena malaikat turun ke bumi untuk memberikan apa namanya rahmat, membawa rahmat dari Allah. Ada Iya, 70.000 malaikat yang turun ke bumi. betul. Kemudian pada malam Qadar itu juga eh, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya Ya, yang tulus beribadah. betul. Kemudian juga pada malam Qadar itu juga Allah akan mengampuni, ya, Ya, begitu istimewanya sampai kemudian dibuatkan surat oleh Allah betul. tentang Surat Qadar ini. Qadar, ya. Ya, saya bacakan sedikit ya. Ya, ya, Sesungguhnya Pak. kami telah menurunkan Al-Quran saat Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itu betul, sebabnya ya, kenapa kita bermeditasi lah kalau orang sekarang bilang ya. betul. Ya, Sampai pagi gitu. betul. Jadi kalau kita dapat kadar tipis-tipis saja itu udah, wah itu udah besar sekali maknanya. Luar biasa ya. Ya. Ya, Jadi di malam Qadar itu apa yang terjadi sih? Karena para malaikat menutupi bumi sehingga angin tidak bertiup, kemudian langit tidak kelihatan, gelap, gitu ya. Semua diam, tidak ada yang bergerak. oh, Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. ya, Pada saat itu apa yang kita lakukan? Ya udah kita kosongkan semua pikiran, kita sisihkan semua hawa nafsu kita, ya. kita menerima Fokus. apapun ya yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat tangan-tangan para malaikat ini. Nah, makanya saya mengundang Kang Asep nih, Betul, karena semalam itu masih Nuzulul Quran, harusnya sudah malam Qadar juga sih. Tapi ke depan ini ada 19, 21, 23, 25, 27, 29. Masih banyak malam Qadar yang lain. Ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman para pelaku UKM untuk bersama-sama dipandu oleh Kang Asep untuk mencoba menenangkan diri. Betul. Dari segala hiruk pikuk dunia saat ini. Ada COVID lah, ada resesi ekonomi lah, ada Cina lawan Amerika lah, Amerika lawan Cina lah, macam-macam jadi. Iya. Itu adalah hal-hal yang menyumbat. Betul. Menyumbat datangnya Qadar kepada kita. Jadi oleh karena itu perlu dibersihkan, perlu ditenangkan. Nah, ini apa namanya akan saya serahkan kepada Kang Asep ya, Pak. untuk memandu ya. Ya. Tapi ini teman-teman ini memang belum banyak sih, belum banyak. Masih sekitar yang hadir ya, masih sekitar 5 orang loh, nggak lebih. Ya. Ini yang serius nih, yang serius. Mau ikutan apa namanya hipnotis berjamaah, hipnoterapi berjamaah, hipnoterapi berjamaah. Jadi nanti mohon Kang Asep bisa menjelaskan pada kita sehingga pada malam-malam Qadar itu teman-teman sudah bisa mempraktekkan sendiri. Jadi tidak perlu Kang Asep memandu dari Bogor karena Kang Asep sendiri juga pasti sibuk mempersiapkan diri untuk Qadar. Ada permintaan juga nih, ada dari adik saya nih, dia bilang, Mas, tolong anu dong, apa namanya, kasih tahu sama Kang Asep.
Bentar, saya lihat ininya, Iya. WA-nya dia. Tolong tanyain ke Kang Asep, apakah bisa membenahi ritme tidurnya dia. Oh, Karena jamnya itu 10 sampai jam 2 pagi, oke. terus bangun, pindah ke kursi, tidur lagi sampai pagi. Jadi Oh, oke. ini harus diberesin jamnya ini. Iya, Ini iya. satu. Yang kedua, ada permintaan dari teman juga yang mengatakan, Pak Bi, Iya. apakah Kang Asep bisa membantu UKM untuk fokus kepada target yang hendak dicapai? Oh, oke, oke. Ini bagaimana itu subconscious mind kita itu Betul, betul. selalu mendrive kita ke arah itu. Nah, Iya, ini ada dua. menarik. Mungkin kali yang lain ya, Kang Asep ya. Tapi bisa juga sih kalau mau dijadikan satu dengan acara hari ini. Betul. Kang Asep, waktu saya serahkan, monggo mau dijelasin dulu baru dipandu atau mau dipandu dulu baru dijelaskan, silakan. Sedikit penjelasan, kemudian langsung ke Praktek hipnoterapinya ya. saja kali ya, Pak ya. Oke. Betul, betul. Kang Asep, Oh, kameranya diturunkan sedikit, agak oh, di oke, oke. atasnya agak kosong dia. Jadi badannya kepotong banyak. Oke. Kameranya Begini, diturunkan Pak. sedikit. Kameranya digituin dikit, dikit, gitu. Iya, ya. Ditarik sedikit, ya. Pas, Pak, segini. Sekarang kepalanya kepotong, jadi Oh, oke, kebanyakan. oke. Ya. Segini ya, Pak ya. Ya, Kalau boleh. di space saya sih pas. Oke. Hmm, Sudah bisa dimulai ya, Pak? boleh. Oke. Masih kepotong dikit kan? Kepotong dikit, Oh, naikin dikit. oh, Ya, dibuka dikit gitu. ya. Nah, oke, sip. Segini. Oke. Mantap. Ya. Baik, Pak Bi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Hari ini adalah hari sangat istimewa ya, Pak ya. Kita coba mempersiapkan diri seperti sudah Pak Bi intro. Kita apa tenangkan diri kita dengan memokuskan masuk ke dalam sunyi di bagian diri kita, ke dalam sepi di bagian diri kita, yang insya Allah impact-nya itu akan sangat luar biasa ke berbagai hal, termasuk ke dalam proses ketenangan saat kita beribadah baik itu Ramadan, termasuk kita perbanyak ibadah dalam rangka menyambut Lailatul Qadar itu ya Pak. Sekilas menjawab ada dua pertanyaan dari satu adik sama dua teman-teman UKM ya Pak ya, bahwa hipnoterapi memang salah satunya bisa dipakai untuk memprogram ritme tidur Pak. Cuma mungkin momennya tidak di momen saat ini, barangkali di next moment ya Pak untuk ritme tidur. Tapi untuk pertanyaan kedua, itu bisa sangat diskaliguskan, kita masukkan menjadi bagian program yang diinstal di momen saat ini. Kebetulan rencana saya, niat saya juga, salah satu programnya adalah goal setting, Pak. Goal setting. Betul. Jadi tadi ada teman UKM yang bilang apakah bisa menjadi bagian untuk menginstal fokus pada target yang akan saya set gitu ya Pak ya. Pertanyaannya kira-kira seperti itu. Sangat pas saat ini. Jadi tadi Pak Bi sudah utarakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ketika 70.000 malaikat turun ke bumi berikut dengan malaikat Jibril ya Pak ya. Menyaksikan semua perilaku kita, termasuk diantaranya menyaksikan niat kita, goal kita yang kita set, kita tanam di dalam diri kita, itu kita jadikan momen menjadi sangat penuh hikmah insya Allah ya Pak ya. Amin, amin. Jadi nanti tahapan persiapan hipnoterapi masif untuk menjelang Lailatul Qadar itu nanti saya akan pandu teman-teman untuk berkomunikasi dengan diri sendiri sebagaimana telah kita lakukan beberapa waktu lalu ya Pak ya.
kemudian kita masuk ke dalam ruang hening diri kita, yang kalau para ahli menyebutnya adalah ruang subconscious diri kita, di mana ini menurut saya khususnya bagi Muslim ini sudah sangat menjadi habit bagaimana kita melakukannya di setiap malam pada doa baik itu sholat maupun doa-doa lainnya. Artinya kita masuk ke ruang hening dengan saya pandu seperti minggu-minggu lalu, lantas di dalamnya akan diinstal program, antara lain basic program dulu seperti yang minggu lalu ya Pak ya. Sugesti sistem kekebalan tubuh itu kita jadi minimum requirement di momen COVID ini. Kemudian yang kedua adalah goal setting. Tentu itu di tengah ketika kita merasa tenang di ruang hening tadi ya Pak ya. Sesuai dengan objektif Pak Bi, bahwa kita berlatih memasukkan diri ke dalam ruang hening tadi. Nah, tadi saya mendengar Pak Bi bilang bagaimana di dalam tanda petik diakali agar teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di malam-malam ganjil berikutnya sejak saat ini ke depan ya Pak ya. Nah, nanti setelah saya melakukan goal setting itu adalah doa yang kita tanamkan, target kita yang kita tanamkan itu bagian dari doa, yang kemudian tubuh dan pikiran kita akan bergerak merealisasikan doa itu, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di ujung akan saya buat namanya anchor Pak, namanya anchor. Anchor itu adalah jangkar pemicu, di mana nanti teman-teman tidak perlu lagi melakukan self hipnoterapi, tidak perlu lagi melakukan apa yang saya pandu saat ini, tapi cukup dengan mengaktifasi satu simbol Pak, satu simbol. Sehingga dengan mengaktifasi simbol itu, momen yang saat ini kita lakukan itu akan dengan sendirinya muncul hanya dalam sekian detik Pak, sekitar 10 detik. Mungkin karena di sini ada banyak teman-teman yang mengikuti, jadi simbolnya saya pandu saja, atau silakan Pak Bi misalkan direct saya, simbol yang kita bentuk apa. Kalau usulan saya misalkan, kita kepalkan tangan, lalu kita dekatkan di jantung kita, atau telapak tangan kita dekatkan di jantung kita. Apakah kepalan tangan atau telapak tangan? Kita samakan saja ya semua teman-teman ya. Kira-kira apa Pak? Kepalan tangan atau telapak tangan? Kepalan tangan ya Pak ya. Jadi misalkan suatu saat ketika kita mau mengaktifkan, suatu saat ketika kita mau mengaktifkan anchor ini, dengan cukup mengepalkan tangan, lalu kita memejamkan mata dan menghitung dari 10 sampai 1, nanti momen yang saya pandu ini akan hadir kapanpun, dimanapun ketika teman-teman melakukannya gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Langsung masuk lagi ya? Betul. Itu namanya anchor Pak. Jadi sepakat ya Pak, kira-kira dengan kita kepalkan tangan di persis di bagian jantung. Oke. Ya, gini ya. Betul. Atau nanti seandainya ada teman-teman lain yang memiliki keunikan simbol tersendiri, silahkan ya. Ini hanya panduan dari saya. Dengan mengepalkan tangan, apakah teman-teman misalkan mau menggantinya dengan kalimat tasbih atau dengan zikir lain, silahkan. Misalkan subhanallahu wala ilaha illallah wallahu akbar, misalkan bisa. Atau apapun doa yang teman-teman set sendiri, silahkan ya. Yang penting adalah simbol. Sementara lebih memudahkan kalau saya simbolnya kepalkan tangan di persis di jantung saja. Pada saat mengepalkan tangan di jantung, hitung dari 10 sampai 1, maka momen yang nanti saya akan pandu itu akan hadir kapanpun dimanapun. Nah, saat ini kita mulai ke momen hipnoterapi dulu ya Pak ya. Saya akan mulai pandu menenangkan dan berkomunikasi teman-teman pada bagian diri teman-teman. Lalu kita set goal teman-teman masing-masing. Nanti saya minta teman-teman di tengah-tengah untuk mengucapkan 1 atau 2 kalimat yang menjadi mimpinya atau goalnya atau targetnya, seperti tadi teman UKM tanyakan lewat Pak Bi ya. Lantas, sebentar, saya usulkan. Silakan Pak. Kalau kepalan tangan itu kan tekad ya. Iya. Jadi lebih kepada duniawi. Sementara kalau mengelus begini ya, itu sifatnya ikhlas. Jadi lebih kepada ukhrawi ya.
Jadi ini kalau di bahasa kalimat kan apa ya Pak ya? Me, men, apa? Ya, Meraba jantung atau apa ya Pak ya? ya, dengan meletakkan kepada jantung, Oke, maka kita memberi ketenangan pada jantung, oke. eh, tawakal tu Allah, kita ikhlas Ya, pada Allah. Gitu. baik, baik. Jadi simbol itu meletakkan telapak tangan di dada kiri ya Pak ya? Meletakkan Ya, pada tangan kiri. telapak tangan di dada kiri, persis di depan jantung. Baik Pak, kita mulai Ya, ya Pak. siap. Pak, apakah saya copot apa namanya untuk menyetel musik atau nggak perlu Pak? Musik. Dicoba aja dulu. Oh Dicoba baik, baik. musiknya dinyalain. Nanti kita tes ya Pak. Sekarang coba, ya sekarang coba dulu. Nanti kalau terputus-putus ya dibuka saja. Mesti dicabut kan? Mesti dicabut. Iya ya. Kabelnya mesti Sudah, dicabut. sudah Pak. Udah ya. Oke Pak. Suaranya cukup clear Pak. Suara saya. Halo? Suara clear. Oke, oke. Suara Suara clear. clear. Suara musik tidak terlalu dominan ya Pak ya? Dominan ya Pak, suara musik. Cukup, cukup. Oke, baik. Baik teman-teman, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai momen saat ini. Teman-teman akan saya pandu untuk melakukan relaksasi, kemudian berkomunikasi dengan bagian diri kita, dengan bagian tubuh kita, juga dengan pikiran kita. Lalu kita masuk ke wilayah hening. Di dalamnya saya akan pandu dengan disaksikan oleh puluhan ribu malaikat, termasuk malaikat Jibril di dalamnya. Saya akan pandu teman-teman untuk melakukan goal setting, untuk menginstal target teman-teman di dalamnya. Nanti teman-teman bebas target apapun, apakah yang sifatnya bagian dari ibadah teman-teman atau bagian dari target apapun, termasuk target dalam tanda petik yang berhubungan dengan bisnis teman-teman ya. Lantas yang ketiga, saya akan pandu teman-teman untuk membentuk anchor sehingga teman-teman kapanpun, dimanapun mampu menghadirkan momen ini tanpa bantuan saya, tanpa perlu kehadiran saya. Hanya dalam waktu 10 detik. Tadi sudah disepakati bersama Pak Bi, anchornya adalah dengan meletakkan telapak tangan di dada kita, persis di dada kiri, di bagian jantung kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman ambil posisi yang sangat nyaman, sangat aman. Apakah dengan duduk ataupun teman-teman berbaring, silakan. Anchornya belum dulu Pak, nanti saja di belakang. Tangan belum dulu diposisikan di bagian dada, baik. Ya. Tiga, dua, semakin nyaman, semakin rileks, jauh lebih nyaman lagi dan jauh lebih rileks lagi. Baik. Tarik lagi napas yang dalam lewat hidung. Biarkan oksigen memasuki paru-paru Anda. Tahan di atas kepala, lalu hembuskan lewat mulut. Sadari rasa rileks menebar dari atas kepala hingga ujung kaki Anda. Bagus. Sekali lagi, tarik napas yang dalam lewat hidung. Serap perasaan-perasaan positif, hal-hal positif memasuki tubuh dan pikiran Anda. Tahan di atas kepala, tahan di atas kepala, lalu hembuskan lewat mulut. Sadari rasa rileks mengalir dari atas kepala hingga ujung kaki Anda.
dan rasakan diri Anda semakin rileks, jauh lebih rileks lagi, jauh lebih rileks lagi. Silakan atur tarikan dan hembusan nafas Anda, semakin ritmik, semakin membuat Anda rileks, dan jauh lebih rileks lagi. Bagus. Baik. Sekarang, saya minta silakan Anda berdoa, silakan Anda berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar momen saat ini, agar doa kita kali ini, agar rencana kita di waktu yang baik ini, Allah ridhoi, Allah izinkan, dan Allah kabulkan. Silakan berdoa mulai sekarang. 3, 2, 1. Silakan berdoa. Baik. Saya akan menghitung dari 5 hingga 1. Pada hitungan 1, doa selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Ucapan doa selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekarang, saya persilakan, silakan teman-teman ucapkan di dalam hati, silakan Anda ucapkan di dalam hati, sukses Anda, target Anda, goal Anda, mimpi Anda, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, hal yang sifatnya ukhrawi atau hal yang sifatnya duniawi, silahkan ucapkan dalam 1 atau 2 kalimat saja di dalam hati, mimpi Anda, sukses Anda, cita-cita Anda, goal Anda. Sekali lagi, silakan ucapkan di dalam hati, dalam 1 atau 2 kalimat saja, apa mimpi Anda, target Anda, goal Anda, sukses Anda, cita-cita Anda, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Mulai sekarang, silakan. Baik, saya menghitung mundur dari 10 hingga 1. Pada hitungan 1, ucapan, tekad, niat, dalam hitungan 1, selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Sekarang, dalam keadaan mata terpejam, dalam keadaan sangat rileks, nyaman, dan aman, silahkan fokuskan pikiran Anda di ubun-ubun Anda, di kepala Anda. Fokuskan pikiran, fokuskan diri di kepala Anda, di wilayah ubun-ubun kepala Anda. Izinkan sejenak kepala untuk istirahat,